Shalom, selamat sahabat bagi kita semua dan senang sekali saat ini PGSSI kembali hadir bersama-sama untuk em, menyatukan pelajaran sekolah sahabat yang telah kita pelajari sepanjang 6 hari yang lalu. Dan untuk saat ini judul pembahasan adalah kuasa Yesus yang ditinggikan. Dan narasumber kita yang tidak asing lagi dan selalu setia adalah Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Ya, senang sekali Pendeta Kuntaraf ada bersama-sama dengan kita. Baiklah, sebelum kita memulai, mari kita menyatukan hati bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama dan doa akan dilayangkan oleh sebentar. Oke, saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terpujilah nama Bapa. Terima kasih untuk 6 hari yang lalu Engkau sudah jaga, lindungi kami, dan kami boleh masuk pada hari Sabat-Mu yang kudus dengan penuh kesukaan. Kiranya kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami masing-masing pada sepanjang sabat ini sehingga kami boleh memiliki damai sejahtera. Dan saat ini kami juga akan mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Kuntaraf. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat surga kepadanya dan juga kepada kami yang mendengarkan sehingga kami boleh mengerti pelajaran firman Tuhan ini. Berkati seluruh perangkat yang kami gunakan agar semuanya dapat berjalan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Dan nanti setelah setengah dari pembahasan Pendeta Kuntaraf, boleh tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat. Dan bagi mereka yang mau bertanya langsung, seperti biasa, boleh klik raise hand, nanti akan saya panggilkan. Namun pastikan menggunakan nama asli ya. Baik, sekarang saya akan gabungkan dengan Pendeta Kuntaraf. Oke, Pendeta Kuntaraf boleh share screen. Oke, silakan Pendeta Kuntaraf. Baik, selamat sahabat saudara-saudara di Indonesia dan Filipina. Selamat siang untuk mereka yang dari Eropa. Saya lihat Susan Lee dari Jerman dan Cory Sanger dari Belanda. Dan selamat pagi untuk saudara Maksa Marpaung dari California. Pagi sekali di sana ya. Oke. Dan lain-lain ya. Baik, kita akan belajar bersama-sama pelajaran yang sangat penting. Baik, saya akan share screen. Ya. Ini ada beberapa hal yang saya masih belum. Ini ya. Baik, kuasa Yesus yang ditinggikan. Pelajaran yang sangat penting sebab kita masing-masing menyadari bahwa di dalam Kristus kita dapatkan kuasa. Ya, jadi di dalam Kristus kita tahu bahwa Yesus harus ditinggikan, bukannya kepentingan pribadi ataupun organisasi. Yesus harus mengatasi segala sesuatu. Sebab Yesus adalah sumber daripada kehidupan kita. Dia adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kita sekalian. Baik, untuk pendahuluan kita biasa perkenalkan ya sedikit pendahuluan besarnya kuasa Allah dan mengapa pelajaran ini penting. Baik, besarnya kuasa Allah kalau saudara lihat dalam introduction dibahas mengenai masalah tenaga kuda, bagaimana kekuatan besarnya kekuatan daripada berbagai macam penemuan manusia ya. Tetapi dikatakan besarnya kuasa Allah disediakan bagi mereka di dalam Kristus ya. Kuasa ilahi tidak diukur dengan tenaga kuda atau sihir, tetapi terlihat dari 4 peristiwa sejarah keselamatan yang mengubah alam semesta. Apa itu? Kebangkitan Yesus, Kristus dimuliakan di tahta Allah, segala sesuatu ditempatkan dalam ketaatan kepada Kristus, dan Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepalanya. Jadi ini 4 perkara yang sangat penting yang kita perkenalkan. Kemudian mengapa pelajaran ini penting? Kita belajar perlunya berdoa satu sama lain. Ya. Kemudian kita belajar perlunya berdoa untuk kuasa Allah atau dengan kuasa Allah Kudus. Kemudian kita belajar bagaimana mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Kita belajar bagaimana meninggikan Yesus sebagai kepala. Kita belajar bagaimana mengalami kehidupan kekristenan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi kekristenan bukan hanya sekedar nama saja, tetapi satu hal yang kita harus alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ayat hafalan, silakan Mailing. Efesus 1 ayat 19 dan 20, melalui Roh Kudus orang percaya akan mengetahui betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Baik, nah sekarang dari ayat hafalan ini kita bisa lihat, sudah bisa kupas satu persatu ya. Dan apa yang kita pelajari dari ayat ini? Kita dapatkan pentingnya kuasa Roh Kudus untuk orang percaya. Ya, itulah yang memimpin kita sekarang ini. Kita dapat mengerti kuasanya yang dikerjakan di dalam Yesus. Ya, kita dapat melihat kuasa kebangkitan Yesus. Kebangkitan itu adalah satu perkara yang sangat luar biasa ya. Dan itu kita harus alami juga di dalam kehidupan kita, adanya kebangkitan dari kehidupan kita dengan kuasa daripada Yesus Kristus. Kita melihat kesetaraan Yesus dengan Allah Bapa, kita lihat dia duduk di samping Allah Bapa, artinya ada suatu kesetaraan di situ. Baik, nah sekarang garis besar pelajaran kita bagi dalam 3 bagian, berdoa dalam nama Yesus, mengalami kuasa Allah dalam bersaksi, kemudian dipanggil oleh Kristus sebagai kepala. Oke, nah kita coba lihat berdoa dalam nama Yesus. Bandingkan dua doa Paulus dalam Efesus 1:15-23 dan Efesus 3:14-21. Apa yang kita dapat pelajari mengenai mendoakan satu sama lain di dalam nama Yesus? Silahkan, siapa? Daniel? Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 15 sampai 19. Jadi kita berikan sampai 19 ayat keseluruhannya tentang doa ini bisa dilihat di dalam sampai kepada ayat 23 ya. Kita lihat tentang perlunya yang dibuat oleh Paulus adalah bersyukur, kemudian selalu mendoakan poin-poin yang sangat penting, nanti kita coba lihat bahas sebentar. Kemudian sebuah doa yang lain dari pasal yang ketiga ya. Mailing, silakan. Efesus 3 ayat 14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Efesus 3 ayat 15, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Ayat 16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan ayat 21, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Terima kasih. Jadi kita coba bandingkan dengan kedua doa ini, ada beberapa poin yang kita bisa lihat di sini. Laporan doa Paulus dalam Efesus menunjukkan bahwa ucapan syukur adalah
bahasa asli doa, ya. Jadi doa itu ya senantiasa kita jangan pernah lupa di dalam bersyukur. Sering sekali kita berdoa itu adalah berdoa hanya minta-minta saja, ya. Sering kita hanya meminta, tetapi kita perlu untuk bersyukur. Kita mengumpulkan berkat-berkat Tuhan dan berterima kasih untuk berkat-berkat Tuhan itu. Di mana kita berusaha untuk memahami Tuhan bekerja dalam keadaan sulit dan memuji Dia atas kehadirannya yang mengubah dalam kehidupan kita. Jadi memuji Tuhan, bersyukur adalah satu peranan yang sangat penting sekali di dalam doa kita. Kemudian, ya, doa merupakan merayakan anugerah dan kuasa Yesus yang dimuliakan. Kita bersyukur kepadanya karena memberkati mereka yang ada dalam lingkaran pengaruh kita, ya. Dan itulah yang dituliskan oleh Rasul Paulus, ya, dia berdoa untuk orang-orang Efesus tersebut. Kemudian inilah rahasia perubahan doa Paulus. Ya, doa adalah kunci pujian dan ucapan syukur. Paulus juga mengatakan bahwa ia tidak berhenti mengucapkan syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ya, peranan yang sangat penting daripada doa tersebut. Dia selalu mendoakan akan orang-orang Efesus dalam hal ini, sebab kebetulan tulisannya kepada jemaat di Efesus. Kemudian gambaran tentang pentingnya doa, ya, Paulus menganggap serius tugas berdoa bagi orang-orang percaya di Efesus. Berdoa baik melalui ucapan syukur untuk mereka, kemudian bandingkan dan bergumul bagi mereka. Dan ini bandingkan dengan beberapa ayat tersebut. Bagi Paulus, doa adalah tugas utama. Ya, maafkan. Bahkan pusat dari iman Kristen. Ayat-ayat ini memberikan panggilan untuk berdoa, undangan bagi kita masing-masing untuk memahami pelayanan doa kita sendiri dalam terang dedikasi Paulus untuk hal itu. Ya. Jadi kembali, doa adalah tugas utama, bahkan pusat dari iman Kristen. Jadi kalau orang Kristen tidak berdoa, ya, maka dia tidak melaksanakan tugasnya dan ada masalah dengan dia. Sebagaimana mendapatkan kuasa tanpa doa, ya. Jadi doa adalah hal yang penting. Kemudian permintaan Paulus kepada Allah Bapa, Paulus meminta kepada Allah Bapa untuk memberikan kepada jemaat Efesus seperti berikut: pengalaman mengenal Allah melalui wahyunya, supaya orang itu dapat lebih diterangi akan pengetahuannya akan Tuhan, bertambah hikmat. Kemudian berdoa untuk pengharapan yang terpancar dari panggilan dan janjinya. Kemudian iman, melaluinya mereka dapat mengalami kuasa terbatas dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi pengalaman pribadi, pengharapan, dan juga iman. Oke. Kemudian sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan doa yang tidak berkeputusan. Ya, jelas dalam 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Tetapi ada satu hal, terjemahan beberapa hal yang lain, misalnya bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan lain, berdoalah senantiasa, dan berdoalah tanpa henti-hentinya, berdoalah dengan tidak berputus-putusnya, doa yang tak berkeputusan. Dulu, ya, terjemahan Indonesia lama, ya, berdoa dengan tak berkeputusan. Jadi kita coba lihat Pondia, apa yang dimaksudkan doa yang tak berkeputusan atau tidak tetap berdoa ini. Apa kita harus selalu berlutut sepanjang hari? Ya, bisa dibahas dengan anggota kelas, ya. Tetapi ini yang beberapa poin penting. Ini bukan berarti bahwa kita selalu berlutut di hadapan Tuhan dalam doa. Berdoa tanpa henti berarti jika kita diberkati oleh Roh Tuhan, maka kita harus menjalani hidup dengan hati yang terbuka untuk hadirat Allah dan kuasa Tuhan, mencari tanda untuk senantiasa mengucapkan syukur kepadanya. Di mana saja kita berjalan, kemana saja kita pergi, kita mempunyai komunikasi dengan Tuhan. Tetaplah berdoa berarti kesiapan untuk menyelesaikan masalah kehidupan di hadirat Tuhan. Untuk mencari nasihat ilahi saat kita mengalami liku-liku kehidupan, apa saja. Itu berarti hidup tidak dalam pemisahan dengan Tuhan, tetapi dalam keterlibatan dengannya, selalu terbuka untuk tuntutan ilahi. Ya. Salah satu yang kita lihat adalah pengalaman daripada Nehemia misalnya, ya.
saya ada khotbah dengan judul Instant Prayer, instan. Seperti Supermi kan kasih air panas langsung siap ya. Jadi itu ini kalau di Malaysia disebutkan atau Singapura disebut mie instan. Sekarang apakah kita berdoa kita adalah instan ya. Seperti Nehemia itu apa yang terjadi waktu dia dengar kabar buruk tentang Yerusalem, dia langsung apa? Berdoa ya. Pada saat dia mau berhadapan raja, berdoa ya. Sebelum mengucapkan sesuatu, berdoa. Waktu dapatkan tantangan, berdoa. Waktu dikritik, berdoa ya. Kita coba lihatkan pengalaman daripada Nehemia adalah hidup yang penuh dengan doa yang instan. Ya, dalam segala situasi. Jadi itulah harus menjadi pengalaman kita. Instant prayer merupakan arti yang sangat penting sekali untuk hidup yang artinya berdoa yang tak berkeputusan. Baik, jaminan apa yang Yesus berikan bila kita berdoa di dalam namanya? Silakan siapa? Daniel? Ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Jadi kita lihat bahwa meminta dengan namaku, aku akan melakukannya. Ya, ini satu poin yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita, meminta ya dengan namaku, yaitu nama Yesus. Apa artinya? Itu sesuai dengan kehendak Yesus. Oke, baik. Nasihat apa lagi yang Rasul Yohanes berikan saat kita berdoa di dalam nama Yesus? Kita coba lihat 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Ya, Meli. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Oke, meminta menurut kehendaknya ya. Kalau begitu kita harus melihat akan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ya, kita tidak bisa berdoa untuk hidup sehat sementara hidup kita adalah penuh dengan pelanggaran kepada hukum kesehatan. Ya, jadi kita tidak bisa mengharapkan berdoa untuk rezeki sementara kita tidak mau bekerja. Oke, jadi kita harus melihat menurut kehendaknya ya, kita menyelaraskan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan Tuhan akan mengabulkan akan permohonan kita. Saya banyak sekali pengalaman ya bagaimana kuasa Tuhan luar biasa sekali dalam mengabulkan akan doa. Baik, permohonan khusus apa yang Paulus mohonkan untuk pengikut Yesus di Efesus? Silakan, Daniel. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Efesus 1 ayat 15 sampai 17. Jadi apakah yang dimohonkan? Roh Kudus, ya. Dan Roh Kudus, ya, supaya memberikan kepadamu roh hikmat, ya. Dengan kuasa Roh Kudus kita dapatkan mempunyai hikmat dan wahyu, ya, untuk mengenal Dia dengan benar. Betapa sering kita punya pandangan tentang Allah itu berdasarkan apa yang kita dengar ya, kita konsep kepada Tuhan itu seperti Tuhan itu kejam ya, yang seperti detektif yang lihat sesuatu yang salah langsung menghukum. Jadi kita takut kepada Tuhan bukan oleh sebab kasih kepadanya. Jadi kita perlu mengenal akan Tuhan ya, kita perlu Roh Kudus supaya kita bisa membedakan antara benar dan salah. Dan inilah kebutuhan daripada sidang jemaat Laodikia. Pencelak mata itu adalah Roh Kudus untuk membedakan antara benar dan salah. Baik, doa Paulus akan Roh Kudus. Dalam melaporkan doanya, Paulus mencatat satu permintaan utama yang ia ditempatkan di hadapan tahta Allah.
ia telah mencatat bahwa Roh Kudus telah masuk ke dalam kehidupan orang percaya pada saat pertobatan mereka. Sekarang Paulus berdoa mohon berkat roh yang baru untuk memberikan pengertian rohani yang dibutuhkan, yang berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang Yesus. Jadi makin lama kita dapat lebih mengenal Yesus yang sangat luar biasa. Ya, baik. Berdoa dalam nama Yesus, kesanggupan apa yang kita akan bisa peroleh bila kita mendapat karunia penglihatan dan kebijaksanaan dari Bapa di surga? Silakan, Meli. Efesus 1 ayat 18 sampai 19. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi ini penglihatan yang sangat penting, mata hatimu terang. Jadi kalau mata hati terang bisa membedakan benar dan salah dan mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Sebab kadang-kadang kita pikirkan wah ya pengharapan kita adalah hidupnya yang lebih baik tanpa masalah ya. Sudah sekalian kita harus mempunyai mata hati yang terang, jadi dengan pandangan Tuhan bisa melihat kebaikan dan tetap menolong orang yang mungkin membenci kita. Dengan mata yang terang kita bisa lihat setiap orang itu berharga. Orang yang memfitnah kita, kita masih tetap bisa kasihi. Luar biasa sekali. Betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukan ya untuk kita sebagai orang-orang kudus ya. Oke, kemudian bagaimana kita dapat memperoleh karunia penglihatan dan kebijaksanaan sekarang ini? Ya, Matius 7 ayat 7 sampai 11. Baik, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang beri batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Terima kasih. Jadi kita perlu dapatkan kebijaksanaan, dan kita akan dapat kebijaksanaan jikalau kita meminta ya. Kalau kita meminta akan mendapat ya. Carilah kamu akan mendapatkan, ketuk pintu akan dibukakan. Saya tiap hari pikir-pikir ya, bagaimana ini menghadapi dengan orang-orang yang selalu mengkritik organisasi, mencari-cari salah pendeta, dan dikirim kemana-mana, dan dia tulis surat kepada saya ya, dengan supaya membuat satu Zoom meeting untuk kenapa orang-orang yang bersalah dalam organisasi dibiarkan begitu saja ya. Jadi mengadakan Zoom meeting, kemudian saya pikir-pikir bagaimana caranya untuk menghadapi orang ini ya. Kemudian berdoa, sesudah berdoa kemudian datang kepada oke, kita bikin Zoom meeting, dan Zoom meeting itu adalah besok. Maksudnya hari Minggu pagi di Indonesia ya. Yaitu dengan judul etika mengkoreksi dosa. Kemudian dengan dosa seseorang dan dosa organisasi. Jadi bagaimana etikanya ya? Kita lihat tulisan-tulisan Roh Nubuat, kemudian bagaimana secara ilmu jiwa atau bagaimana prinsip Alkitab. Mudah-mudahan saudara-saudara akan ikuti itu dari Oral Channel ya. Hari Minggu pagi jam berapa? Jam 9 pagi ya. Ya. Minggu pagi kita akan bahas etika dalam mengkoreksi dosa. Itu kita akan bahas. Saya percaya Bapak itu timbul oleh sebab kita memohon kepada Tuhan. Satu waktu ada orang yang memberikan sesuatu berita yang salah kepada ini dalam tentang saya di
mensos, ya. Kemudian ya disebutkanlah mengenai satu hal, ya. Kemudian daripada saya balas di situ, saya kontak secara pribadi dan sebagainya. Oh, akhirnya dia minta maaf. Rupanya tidak benar. Jadi sering kita perlu kebijaksanaan untuk menangani sesuatu masalah. Baik, mendoakan Roh Kudus. Ketika Paulus berdoa memohon pengertian bagi mereka tentang pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, dia berdoa agar mereka waspada terhadap tindakan yang diambil Allah di masa lalu untuk keselamatan mereka dan masa depan yang gemilang yang dia rencanakan bagi mereka. Jadi apa yang Tuhan sudah pimpin, ya, kemudian apa yang terjadi kepada masa yang akan datang, itu hal yang penting kita harus ingat. Baik, kemudian ini adalah time untuk sharing. Bagikan pengalaman saat Roh Kudus memberikan kesan kepada Anda untuk berdoa bagi seseorang di dalam nama Yesus. Ya. Jadi saya rasa masing-masing kita punya pengalaman ini. Oh, waktunya untuk berdoa. Tolong doakan dia. Ya. Jadi ada satu bisikan ya datang kepada kita untuk mendoakan seseorang yang perlu hiburan, perlu kekuatan, atau yang menghadapi suatu tantangan. Ya, Tuhan memimpin kita melalui Roh Kudus untuk mendoakan di dalam nama Yesus Kristus. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian kedua, mengalami kuasa Allah dalam bersaksi. Bagaimana kuasa Allah Bapa dinyatakan dalam penebusan Yesus dari kematian? Silakan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Terima kasih. Dan bagi ayat yang Efesus 1 ayat 20, kemahabesaran kekuatannya ini ditunjukkan ketika ia membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di tempat surgawi. Baik, jadi ini adalah satu hal yang luar biasa, sebab tidak pernah kita dengar orang yang sudah mati dibangkitkan, oke, untuk selama-lamanya. Kalau Lazarus ya Yesus bangkitkan, tetapi ya akhirnya dia mati juga, ya. Anak Yairus ataupun mereka yang mati, ya, itu yang dibangkitkan akan mati juga. Tetapi Yesus dibangkitkan dan hidup untuk selama-lamanya. Kemudian begitu juga kita akan dibangkitkan. Jadi ini adalah satu kuasa penebusan yang luar biasa. Kuasa Kristus dinyatakan dalam dua cara. Pertama, kita mengalami kuasa Kristus melalui kebangkitannya. Kita secara rohani dibangkitkan kepada kehidupan baru di dalam Kristus dan sekarang dan memiliki janji kebangkitan di masa depan untuk hidup kekal. Ya, jadi kita kenapa kita meninggalkan dosa atau mau menurut hukum Allah? Sebab kita sudah dibangkitkan di dalam Yesus. Kemudian faktor yang kedua, kita mengalami kuasa Kristus melalui kenaikannya, di mana dia duduk di atas tahta dan semesta, tahta alam semesta sebagai Allah kita yang memberkati kita di tempat-tempat surgawi, yaitu bait suci surgawinya. Kristus Yesus menciptakan alam semesta dan semua kekuatan fisik dan kerohaniannya. Oleh karena itu, mereka semua tunduk kepadanya. Kuasa pemberontakan rohani yang untuk sementara mengklaim kekuatan atas bumi juga tunduk kepadanya. Ini adalah satu kuasa yang menyebabkan kita boleh hidup dalam tahta Allah, dalam arti selalu bersekutu dengan Tuhan, dan itu adalah satu sumber kuasa di dalam mengalahkan akan dosa kita. Selain itu, mengetahui bahwa Yesus naik ke ruang singgasana tahta Allah membuat kita menjadi pewaris dari anggota dari bait suci surgawi melalui dia. Dan Kristus semua hal di alam semesta adalah milik kita. Suatu hari kita juga secara fisik akan naik ke alam semesta surgawi itu, bergabung dengan alam semesta memuji Allah di sekitar tahtanya. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Baik, peristiwa besar apa yang terjadi setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga? Silakan.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Jadi satu perkara yang luar biasa ya. Ini kalimat yang sangat penting bahwa di dalam nama Yesus ya, segala yang di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa ya. Dan kita harus akui jadi Tuhan ya, artinya Tuhan yang bertata di hati kita, yang mengontrol akan hidup kita. Ini adalah satu kuasa yang luar biasa ya, sebab memberikan perubahan hidup ya. Oleh sebab Yesus mempunyai segala kuasa, bagaimana kita dapat menyambut bila kuasa kegelapan berusaha untuk menguasai kita? Kalau kita lihat Efesus 6 ayat 10 sampai 18 berbicara tentang persenjataan Allah ya, tentang perlunya iman, tentang perlunya doa, pengabaran Injil ya, dan sebagainya. Kemudian Yakobus 4 ayat 7 sampai 8, silakan Daniel. Yakobus 4 ayat 1-8, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Jadi mendekat kepada Allah ya, kemudian dia akan dekat dan berbicara mengenai masalah untuk kekuatan untuk bersaksi, untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita harus dengan persekutuan dengan Tuhan ya, bersekutu melalui relationship ya. Jadi dengan persekutuan dengan Tuhan kita mempunyai kuasa di dalam melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Baik, bagaimana agar kita dapat mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita? Ya, silakan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Filipi 3 ayat 8 sampai 11. Baik, jadi kembali itu kuasa kebangkitan ya. Secara rohani kita semua sudah bangkit dan kita boleh punya hidup baru menurut akan hukum Tuhan dengan penuh sukacita, bukan dengan kuasa pribadi. Sebab sering sekali juga ini kita bisa saja terjatuh seperti orang-orang Yahudi ya, sebab kita mengajar hukum Allah, jadi kemudian kita merasa bahwa penurutan itulah yang menyelamatkan kita. Kita tidak bisa menurut hukum Allah dengan kuasa kita, hanya dengan kuasa Tuhan. Dan Tuhan yang bekerja dalam diri kita yang menyebabkan kita rindu untuk menurut Tuhan. Dan kebangkitan ini bukan hanya masalah rohani, tetapi kita pun akan dibangkitkan secara jasmani ya, dan hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Kristus Yesus. Baik. Bagikan pengalaman saat Anda bersaksi atau mengalami kuasa Allah yang besar ya. Pengalaman-pengalaman ya Anda secara pribadi, bagaimana kadang-kadang Tuhan memimpin secara luar biasa ya. Kadang-kadang mungkin Anda berada di pesawat ya, atau berada di kereta api ya, atau berada di bus ya. Betapa sering Roh itu berbicara kepada kita untuk bersaksi kepada orang di samping kita ya. Dan kita perlu berdoa
supaya Tuhan memimpin kita bertemu dengan orang yang rindu akan kebenaran. Sehingga waktu saya berada di Filipina, berada di dalam satu bus, ya, kemudian bicara-bicara dengan seorang, saya berdoa, Tuhan bagaimana saya bersaksi dengan orang ini. Kemudian akhirnya saya tanya bagaimana kabar, dari mana? Oh, ya, saya dari Amerika. Oh, mau kemana? Saya mau ke Cebu, ke tempat untuk dari gereja Katolik, ada suatu tempat untuk mencari rencana Tuhan. Oh ya, ya. Saya percaya rencana Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Ya, iya. Oh, Anda dari gereja mana? Dari gereja Masih Advent. Oh, saya bekerja di Glendale Adventist Hospital. Tetapi saya bukan Advent, dikatakan. Kemudian bicara-bicara punya Alkitab, tidak. Oh, saya tidak suka baca, tidak punya Alkitab. Saya punya Alkitab, jadi saya berikan kepada dia, inilah untuk you punya Alkitab. Saya tidak tahu bagaimana akhirnya dengan dia. Tetapi kita tahu satu waktu ya apa yang akan terjadi. Namun saya percaya bahwa kita harus berdoa untuk bersaksi kepada Tuhan di mana saja kita berada, supaya kita boleh bertemu dengan orang yang mencari akan kebenaran, ya, atau kehadiran kita menyebabkan orang mencari kebenaran. Jadi ini adalah satu pengalaman. Baik. Sekarang kita masuk kepada bagian ketiga, dipanggil oleh Kristus sebagai kepala. Posisi penting apakah yang Yesus miliki sebagai bagian dari jemaatnya? Silakan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Efesus 1 ayat 22 dan 23. Oke, jadi Yesus adalah kepala, kita adalah bagian daripada tubuhnya. Nah, sekarang mengapa sangat penting untuk mengingat bahwa Yesus adalah kepala dari jemaatnya? Ya, sudah bisa diskusikan pentingnya kepala, ya. Jadi semua anggota tubuh harus sesuai dengan kepala. Jadi apa yang terjadi kalau anggota tubuh itu bertengkar? Ya, oh tidak sesuai dengan kepala. Ya. Jadi kepala itu yang mengontrol, yang mengendalikan, yang membawa arah, ya. Sebab inilah di dalam kepala ini adalah otak, ya. Ada, ya, kita punya pertimbangan frontal lobe, ya. Jadi penting sekali kita harus dekat dengan kepala atau diatur dengan yang kepala. Oke, baik. Bagaimana agar kita menjadi bagian anggota tubuh, yaitu jemaatnya? Kita lihat di dalam Kisah 2 ayat 37 sampai 40. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Oke, jadi bagaimana untuk menjadi anggota tubuh? Ya, kita sudah mengetahui, yaitu melalui pertobatan, ya. Kemudian melalui pertobatan, ya, dan dibaptis dalam nama Yesus, kemudian kita menjadi anggota tubuh Yesus. Oke, dan kita lihat poin yang penting, bagaimana kita menemukan tempat kita di dalam tubuh Yesus, ya. Sebetulnya ini panjang, ya. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27, kemudian Roma 12 ayat 4 sampai 8, tetapi coba ambil ayat 1 saja, yang ayat ke-12, Daniel. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh.
Demikian pula Kristus. Oke. Jadi kita adalah anggota tubuh, ya. Jadi kita sebagai anggota tubuh ada yang menjadi mata, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ya. Dan tidak mungkin kan kaki kanan mau maju kemudian kaki kiri mau mundur. Jadi semuanya itu harus selaras dan selaras sesuai dengan kita punya kepala kita. Masing-masing itu mempunyai karunia rohani masing-masing, apakah mungkin sebagai pengkhotbah, sebagai guru, ataupun mungkin keramah tamahan, semuanya bekerja sama dalam membangun tubuh Yesus, ya. Jadi anggota tubuh yang saling mendukung satu sama lain. Dalam evangelisasi juga, ya, peranan penting itu penting, peranan daripada semua anggota tubuh itu penting. Dulu saya pernah cerita bahwa saya tidak mengenal itu apa itu Advent. Saya pikir Advent itu nama rumah sakit, ya. Bahkan kita melalui gereja-gereja, ya, dibaptiskan di gereja Protestan, mula-mula Konghucu atau Buddha, kemudian menjadi Protestan. Saya pernah di Percik, kemudian masuk gereja Metodis, masuk gereja Pantekosta, ya. Kemudian bagaimana masuk gereja Advent, ada yang kasih undangan, ya. Jadi yang kasih undangan kan peranannya penting. Tapi saya pergi ke tempat bangunan KKR, ya, ada penerima tamu, ada yang duduk di samping saya untuk menolong saya membuka Alkitab, ada yang menyanyi, ada yang berkhotbah, ya. Ada yang akhirnya memberikan pelajaran Alkitab. Jadi setiap orang itu mempunyai peranan masing-masing dengan dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Jadi dengan demikian perlunya suatu kerjasama untuk melakukan kegiatan evangelisasi. Begitu juga di dalam jemaat kita perlu, ya, bakti wanita Advent, kita perlu sekolah Sabat, kita perlu pelayanan perorangan. Jadi semua bekerja sama dengan tidak bersaing tetapi saling mendukung satu sama lain. Jadi bagikan bagaimana Anda telah diberkati kepada satu persekutuan dan melayani sebagai bahagian daripada tubuh Kristus, ya. Masing-masing punya pengalaman, saya percaya Tuhan sudah berkati kita, ya, dan bisa melayani paling sedikit sebagai guru sekolah Sabat, ya. Itu peranannya sangat penting dalam guru sekolah Sabat. Banyak orang yang melalui sekolah Sabat akhirnya lebih mengenal Tuhan, akhirnya betul-betul memperkuat kita punya iman percaya. Baik, nah sekarang kesimpulan. Termotivasi oleh berita bahwa orang-orang percaya di Efesus berkembang dalam iman kepada Yesus dan dalam kasih terhadap satu sama lain, Paulus melaporkan kepada mereka bagaimana ia berdoa untuk mereka, ya. Terkadang kebiasaan kita dalam doa bisa menyedihkan, meratap karena masalah ini atau itu. Laporan doa Paulus dalam Efesus menunjukkan bahwa ucapan syukur adalah bahasa asli dari doa. Jadi kita harus bersyukur untuk banyak perkara yang kita telah dapatkan tentang keadaan seseorang. Baik, 3 tema utama dalam pelajaran. Doa pujian dan ucapan syukur sangat penting bagi kehidupan orang Kristen. Bagi orang Kristen mengalami kuasa transformasi Kristus. Sebab Yesus sudah bangkit, ya, maka kita pun harus bangkit, ya, mengalami kuasa transformasi. Terus Roh Kudus dalam kehidupan Kristen sangat diperlukan sebab kita dapat dituntun supaya dapat berkembang terus dalam iman percaya. Sebagai orang Kristen sejati, dengan mengetahui dan mengalami kuasa Kristus, kita dapat dengan bebas menjalani kehidupan kita dalam Dia tanpa takut akan kuasa pemberontakan dari dunia ini. Baik, nah sekarang beberapa pertanyaan aplikasi yang dapat ditanyakan. Bagaimana kehidupan berdoa Anda? Apakah Anda bisa disebut a man of instant prayer? Ya, jadi saya sebutkan istilah instant prayer. Jadi dalam segala situasi kita langsung berdoa, ya. Dikritik jangan langsung balas kritik, ya. Kalau orang dimarah jangan langsung marah tetapi berdoa dulu. Oke. Apakah bagus saya balas marah, ya? Jadi kita harus banyak berdoa supaya kita mempunyai mengikuti
pimpinan roh dalam hidup kita. Bagaimana agar semua anggota jemaat mempunyai kehidupan berdoa, ya? Saya senang sekarang banyak sekali doa-doa subuh, ya. Doa-doa subuh itu sangat penting sekali. Saya sendiri selalu setiap hari saya ikut doa subuh kalau tidak ada halangan dari Ikatan Alumni UNAI. Tiap hari. Oke. Kemudian itu doa subuh mengajar orang untuk selalu berdoa, ya. Kemudian perlunya khotbah tentang pentingnya berdoa. Kemudian adanya doa-doa kelompok, ya, dan sebagainya. Itu mengajak orang untuk berdoa, ya, supaya anggota jemaat dapat berdoa, ya. Nah, saya ingat ada dalam ini acara alumni UNAI doa subuh. Satu waktu kan kita dari ikatan alumni meminta satu kelompok angkatan yang ambil bagian. Salah satu angkatan waktu diminta untuk ambil bagian, kemudian dia cerita, "Terima kasih untuk undangan ini. Sudah lama sekali saya tidak berdoa." Jadi kita dapatkan ada banyak anggota yang mungkin sudah lama tidak berdoa. Dia pikir wah, oleh sebab segala sesuatu berjalan secara normal, lupa bahwa kita itu punya keterbatasan, ya. Jadi perlu bergantung kepada Tuhan setiap hari. Baik, apa saja yang harus kita doakan secara pribadi dan secara jemaat, ya? Bisa dibahas, ya. Tapi saya percaya kita harus berdoa untuk Roh Kudus, ya. Supaya kita dapat bertumbuh dalam kerohanian, ya, bertumbuh di dalam pengharapan, ya. Kemudian kita harus berdoa supaya kita dapat punya kuasa dalam bersaksi, ya, kemana saja kita pergi menjadi saksi. Kita perlu berdoa untuk persiapan kita, persatuan, ya. Banyak orang hanya berdoa untuk rezeki supaya dapat pekerjaan, untuk dapat kepintaran. Itu penting, namun jangan pernah lupa untuk kebutuhan kerohanian kita masing-masing. Bagaimana agar setiap anggota tubuh dalam jemaat dapat mengikuti Yesus sebagai kepala yang jadi kepala kita? Masing-masing harus tahu bahwa masing-masing punya peranan, ya. Apa yang terjadi kalau tangan kanannya itu ya tidak bertumbuh? Tangan kiri bertumbuh normal, tangan kanannya tidak bertumbuh. Waduh, ya jadi tangannya ini kecil, ya. Atau ada orang yang punya penyakit kepalanya jadi besar sekali, badannya masih kecil. Saudara-saudara, kita perlu semuanya bertumbuh bersama-sama. Dan untuk itu kita perlu menguatkan satu sama lain. Jadi acara PGSSI ini adalah cara untuk menguatkan. Kemudian acara ya khotbah atau sekolah sahabat ataupun pemuda. Ya. Kemudian semua harus dipimpin untuk mengikuti kita yang menjadi kepala kita, mengikuti Yesus, ya. Jadi lebih dekat kepada Yesus, kita dapat lebih menyelaraskan hidup kita satu sama lain. Jadi penting sekali untuk membawa orang dekat kepada Yesus, oke. Membaca Alkitab, roh nubuat, ya, penting sekali. Oke, saya rasa itulah pembahasan kita, ya. Dan sekarang kita sudah bisa ruang tanya jawab, ya. Ada waktu 39 menit. Ya, terima kasih Pendeta Kuntara. Lumayan juga 140 orang saya lihat, ya. Ya. Nah, Pendeta mungkin udah capek dari tadi, boleh minum dulu. Oh boleh, terima Pendeta kasih. boleh minum dulu, dan sambil Pendeta minum, mungkin Bro Daniel apakah sudah bisa share acara Pendeta Kuntara pada hari Minggu mendatang? Oke. Bisa ya? Oke. Ya, ini poster acara yang tadi Pendeta Kuntara bilang hari Minggu mendatang. Judul apa yang akan dibahas, judulnya adalah etika dalam mengkoreksi dosa atau dosa seseorang atau organisasi, ya. Pada hari Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat dengan Zoom ID 999 8277. Passcode-nya
7-nya 6 kali. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Jadi jam 9 pagi dengan Oral Channel. Jadi boleh difoto, ada screenshot ya poster ini, dan kami undang semua boleh bergabung. Baik, terima kasih Bro Daniel. Oke. Sudah ada pertanyaan dan sudah ada yang raise hand. Oke, pendeta, saya akan bacakan dulu pertanyaan. Bagi mereka yang belum menuliskan pertanyaannya, silakan tuliskan. Oke, Bu Evi Peyo, nanti kami doakannya. Sedang sakit. Dari Bapak Maksa Marpaung. Bagaimana menjawab pertanyaan, mengapa doa saya tidak dijawab Tuhan? Baik. Kalau Tuhan menjawab doa, saya percaya bahwa Tuhan selalu siap untuk menjawab doa kita, ya. Namun, kadang-kadang ada yang dijawab secara langsung, ya, ada yang dijawab tunggu dulu, atau jawaban yang lain adalah aku akan memberikan yang lebih baik kepadamu. Baik, jadi sampaikan yang demikian, kemudian ceritakan pengalaman, ya. Pengalaman saya pernah berdoa untuk seorang gadis, ya, yang saya pikir dia adalah orang yang sangat baik untuk saya, ya. Tetapi, ya, sudah berdoa-berdoa rupanya dia tidak mau sama saya, surat saya nggak dibalasnya, ya. Tetapi dibalas kapan? Sesudah dia kawin, dia bilang, "Saya tidak siap jadi pendeta." Baik, tetapi ternyata Tuhan saya tetap berdoa untuk dapatkan calon, teman hidup, dan saya dapatkan, seorang yang, ini kebetulan Maksa Marpaung dari Medan, ya, teman, segereja dengan Saudara Maksa Marpaung dari Gereja Martapura, oke, Medan. Jadi Tuhan menyediakan seorang yang lebih baik, ya, yang, dapat mendukung saya punya pelayanan dan sebagainya. Jadi, Eee, apakah doa saya tidak dijawab? Ya, Tuhan jawab, tetapi pada waktu yang tepat. Kemudian, Tuhan menjawab dengan memberikan sesuatu yang lebih baik, ya, daripada apa yang, kita harapkan. Baik, ada satu ilustrasi yang diberikan oleh teman saya dari India. Saya ingat teman sekelas saya itu, ini namanya Pendeta Waidande, ya. Pendeta Waidande ceritanya begini, ada seorang yang minta sepeda kepada, anak minta sepeda kepada bapaknya, ya. Jadi, ya, tolonglah, minta sepeda, dia terus-terusan merengek. Kemudian bapak dan ibu katakan, "Ya, oke, sudah waktunya saya rasa kita kasih sepeda sama anak saya." Tetapi dalam perjalanan itu, katakan, "Anak kita itu kan masih kecil, iya, iya, kalau naik sepeda nanti dia jatuh, ya. Jadi, lebih bagus kita kasih sepeda roda 3 saja, ya." Jadi, akhirnya mereka sepakat, ya. Jadi dia pergi, ya, kepada, eee, ditaruhlah itu sepeda roda 3 dan dibungkus di dalam kamarnya. Kemudian ini anak ini, ya, sudah berdoa terus-terus untuk dapatkan sepeda. Dia percaya Tuhan akan jawab, doanya. Kemudian dia bilang, ada hadiah untukmu di kamar." Ya, jadi anak itu datang, kemudian, ya, masuk kamar, dia senang sekali, kemudian dia buka, tapi bukan sepeda, ya, roda 2, tapi roda 3. Langsung dia berkata, "Tuhan, saya berdoa untuk dapatkan sepeda roda 2, ya, bicycle, ya, ya, but, ya, you give me tricycle, ya. Don't you know the difference between bicycle and tricycle? Apakah engkau tidak tahu bedanya antara sepeda dan sepeda roda dengan, apa namanya, sepeda roda 3?" Saudara-saudara sekalian, orang tua itu memberikan sepeda roda 3 sebab dia rasa anak itu lebih artinya belum siap untuk dapatkan sepeda roda 3, ya, roda 2. Nah, saya percaya bahwa
Tuhan itu menjawab doa kita ya, dan sering doa itu tidak langsung Tuhan jawab sebab Tuhan mau kita untuk memberikan sesuatu perkara yang lebih baik ya. Ada juga yang persis yang kita minta itu dikabulkan ya, tetapi perlu waktu. Ada waktunya di mana Tuhan jawab sekaligus. Waktu saya di kota Medan juga ini, jalan kereta api saya mendadak didatangin oleh 3 orang ya, yang mau coba tusuk, artinya mau ambil arloji saya dan sebagainya. Kemudian saya berteriak, Tuhan tolong. Ya, waktu dia tusukkan pisaunya itu ke saya punya perut ya, dan kena saya punya ikat pinggang ya, sehingga saya selamat. Kemudian waktu itu persis ada satu taksi berhenti, kemudian orang yang tinggi besar datang, kemudian usir mereka, pergi, mereka lari pontang-panting. Itu adalah doa yang Tuhan langsung ya, saya berdoa langsung dijawab saat itu juga. Tetapi ada doa yang Tuhan tunggu ya, berikan kesempatan kepada saya untuk menunggu ya lama. Jadi kembali, Tuhan itu berdoa ya sering jawab langsung atau bisa juga menunggu atau Tuhan mau berikan sesuatu yang lebih baik. Mudah-mudahan ini Baik. menjawab Saudara Marpam. Iya, Pendeta, saya mau tambahkan sedikit. Tadi siang setiap hari Jumat itu ada Ecclesia Ministry. Kemudian pas jam kesaksian ada seorang anggota yang cerita, dia kemarin kehujanan, hujan deras, dia mau berangkat ke kantor susah sekali, hujan deras, dia berdoa, Tuhan hentikan hujan karena saya mau ke kantor. Tapi hujan makin deras, dia bingung kok Tuhan nggak jawab ya doa saya. Tiba-tiba di depannya dia ada payung. Nggak tahu payung dari mana, tiba-tiba ada payung di depannya. Dia nggak tahu punya siapa. Dan akhirnya dia bisa pakai payung itu untuk lalu dia berdoa, Tuhan saya nggak tahu ini payung siapa, tapi saya butuh untuk cepat sampai di kantor. Tapi dia bingung, tadinya nggak ada payung, tiba-tiba ada payung di depan dia. Jadi Tuhan siapkan payung untuk dia bisa jalan tanpa hujan berhenti. Luar biasa ini kesaksiannya. Luar biasa. Terima Sekedar kasih. tambahan. Oke. Ya, selanjutnya pertanyaan dari wah, ini namanya siapa ya? Apa Dokter Sakul bukan ya? Rumah Sakit Palangkaraya. Yang menolong kita kuasa Roh Kudus atau kuasa doa? Yang menolong kita adalah kuasa Roh Kudus ya, tapi Roh Kudus diperoleh melalui doa. Itulah sebabnya kita dapatkan suatu doa yang berkuasa oleh sebab Roh Kudus. Yang menyebabkan kita berdoa juga adalah Roh Kudus, oke? Ya. Bahkan Alkitab menyebutkan bahwa Roh Kudus yang akan menolong kita bagaimana caranya kita berdoa atau memperbaiki doa kita dan sebagainya. Jadi sangat penting sekali untuk mengetahui bahwa kuasa Roh Kudus yang kita peroleh melalui doa ya. Jadi kita sebutkan kan adanya kuasa doa ya melalui Roh Kudus. Oke. Semoga terjawab. Dan pertanyaan berikutnya dari M. Saranga. Bila kita diundang untuk pimpin doa makan di acara makan bersama dan kebetulan di situ ada makanan haram, apakah boleh kita mendoakan makanan tersebut? Nah, Anda bisa katakan berterima kasih engkau adalah sumber rezeki dan ajarlah kami untuk memilih makanan yang baik. Yang baik ya, bukan yang halal. Ya, ajarlah kami untuk memilih makanan yang menyehatkan kami, ya Tuhan. Ya. Memilih ya, bukannya memberkati ya. Nah, ya kita kan berterima kasih, ya. Kita berterima kasih. Kalau misalnya kita berdoa untuk memberkati, maksudnya adalah untuk mengucap syukur untuk makanan, bukan? Ya, ya engkau adalah sumber daripada segala berkat dan kiranya Tuhan menolong kami juga untuk memberikan kekuatan melalui makanan yang sehat yang kami pilih. Ya. Puji Tuhan.
Baik, selanjutnya saya akan panggilkan yang raise hand ya. Oke, ini tadi ada Ibu Kadariati Lodo. Silakan Ibu Kadariati Lodo. Ya, udah di-unmute ya. Oke. Tidak kedengaran suaranya Ibu Lodo. Ya, suaranya nggak ada dan kameranya tertutup. Mungkin signalnya enggak bagus. Ini sudah terbuka signalnya. Silakan Bu Kadariati Lodo. Suaranya belum terdengar dan videonya belum terbuka. Oke, mungkin ada masalah. Ya, saya akan panggilkan yang berikut. Ya, nanti Bu Kadariati boleh raise hand lagi biar saya panggil. Bapak James Tambuwun. Iya, Pak James tolong. Iya, boleh di-unmute. Salam, selamat malam, selamat sahabat. Selamat sahabat. Pendeta. Ya, selamat sahabat, Saudara James. Apa kabar Jakarta? Baik, Pendeta. Pendeta, saya ada pertanyaan tentang hal doa. Saya dapati di sini ada dua yang saya ingin tanyakan, Pendeta. Tentang Pendeta punya tadi di aplikasi di sisi ketiga, apakah yang harus kita doakan secara pribadi atau jemaat? Saya dapati pendeta di kita di gereja umumnya yang saya dapat kurang kayaknya kita di dalam doa jemaat untuk doa untuk pemerintah, pendeta. Sebab ini di Rasul Paulus penulis ini 1 Timotius 2 mengenai doa jemaat ditanya, pertama-tama aku menasihatkan kamu, naikkanlah permohonan doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Yang saya dapati kayaknya kita jarang, bahkan sering saya lihat di doa jemaat tidak disinggung pemimpin-pemimpin negara kami di negara Indonesia khususnya. Itu yang pertama. Kenapa? Dan kedua ini ada mengenai sikap doa laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat ini. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ini yang menadahkan. Itu kan kebiasaan dari saudara-saudara kita yang dari Muslim. Kenapa ini Rasul Paulus ini dan jarang saya lihat di gereja kita praktekkan. Kalau di gereja-gereja lain itu mereka lakukan itu. Itu kedua. Dan ketiga, doa diulang-ulang tuh. Tentang di Getsemani. Ada di sini kan saya dengar yang pelajaran sekolah sahabat di jangan doa itu diulang-ulang. Ternyata di sini di waktu di Taman Getsemani, Yesus mengulang-ulang doa itu sampai 3 kali. Nah, itu yang 3, pendeta. Pertanyaan saya, bagaimana? Apa khusus kita doakan yang khusus spesial bisa diulang-ulang? Sebab kan Yesus menghadapi suatu dilema itu dia kan itu. Atau tekanan berat sampai dia 2-3 kali berulang-ulang itu. Itu pertanyaan saya, pendeta. Terima kasih. Oke. Yang pertama tentang mendoakan kepada pemerintah, selalu kita anjurkan supaya ada doa kepada pemerintah. Dan banyak tempat-tempat yang dalam doa syafaat selalu mendoakan kepada pemerintah. Ya. Jadi kalau seandainya Anda merasa kurang di gereja Anda sampaikan kepada mereka, tolong doakan kepada pemerintah juga. Ya. Umumnya kita selalu menganjurkan. Ya. Kami misalnya saya selalu ikut dengan Ikatan Doa Alumni UNAI, itu setiap ada daftar permohonan ya, dan setiap daftar permohonan selalu ada mendoakan kepada pemerintah ya, Indonesia dan juga Malaysia,
kebetulan banyak alumnus Unai datang dari Malaysia, ya. Jadi itu setiap hari ya ada dalam daftarnya itu, ya. Jadi saya percaya kalau kurang di jemaat Anda, ya, maka Anda bisa anjurkan itu. Oke. Yang kedua, sikap dalam doa yang menadah tangan, ya. Ya, kita lihat di dalam Alkitab, ya, ada banyak sekali cara berdoa. Ya, Yesus sendiri berdoa, ya tersungkur dan berdoa, artinya berlutut kan. Ya, ada juga Raja Hizkia yang pada saat dia terbaring dalam sakit kemudian dia berdoa, artinya dia berdoa dalam keadaan sakit dengan keadaan terbaring. Ya, kemudian ada orang yang berdiri dan menadahkan tangan. Ya, kita dapatkan contoh-contoh dalam Alkitab. Jadi dengan demikian maka kita tidak memberikan harus bagaimana, ya. Itu banyak tergantung kepada kebiasaan kita. Tetapi kalau kita mau menadah tangan, bagus ya. Dulu ada pendeta Hancock ya, selalu menganjurkan supaya kalau kita berdoa untuk menadahkan tangan, dan banyak yang ikuti ya. Kemudian di gereja saya ya, banyak yang selalu menadahkan tangan. Gereja saya di North Carolina ya. Jadi tetapi ada juga yang tidak biasa dengan itu. Kita tahu bahwa bukan masalah sikap berdoa yang penting, tetapi bagaimana keadaan kita waktu berdoa. Bagaimana hati kita sorry. Jadi keadaan hati kita lebih penting daripada sikap itu sendiri. Maksudnya sikap itu adalah posture ya, bukan attitude. Attitude itu penting. Ya, tetapi posture kita, caranya berdoa ya, apakah berdiri, berlutut atau menadahkan tangan itu sebab semuanya ada di dalam Alkitab ya. Apa saja yang mau dipakai silahkan. Yang ketiga, Pendeta. Yesus. Yang ketiga, doa yang diulang-ulangi. Ya. Itu Yesus katakan jangan ulang-ulangi, itu hanya kalau Anda harus melihat bagaimana orang-orang Yahudi ya terus-terusan ya bukan hanya 3 kali ya, tetapi 10, 15 terus-terusan hanya itu saja ya. Mereka berhadapan dengan tembok ya yang ada waktu masa Herodes itu di Yerusalem ya. Yang sering disebut tembok ratapan ya, mereka terus-terusan tiap hari ya. Demikian mereka yang pergi ke Israel masih ingat itu ya. Oke. Jadi terus-terusan tanpa henti hanya ulang-ulangi saja ya. Kalau Yesus itu 3 kali oleh sebab dia punya beban yang dia peroleh dan itu sesuai dengan kerinduan hatinya. Tuhan kalau boleh terlepas daripada cawan ini ya. Jadi itu masih belum termasuk mengulangi banyak, tetapi oleh sebab dia mempunyai kesungguhan untuk permohonan tersebut. Oke. Makasih, Oke. Pendeta. Oke. Ya, terima silakan. kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bernardus Kaja. Selamat sahabat Ibu Peggy dan Pendeta Kuntara, apa yang menyebabkan Paulus bersyukur dalam doanya untuk orang Efesus? Dan apa yang menyebabkan Paulus bergumul dalam doanya? Apa yang melatar belakangi kedua doa ini Pak Pendeta? Mohon pencerahannya. Dengan sendirinya ya, kalau kita lihat tulisan daripada Rasul Paulus, dia selalu mengucapkan syukur. Jadi selalu bersyukur. Seorang menerima kebenaran itu kan suatu hal yang kita harus syukuri. Tetapi sesudah menerima kebenaran kan selalu ada sesuatu yang diperlukan supaya kita orang yang sudah dibaptiskan ini mempunyai pertumbuhan kerohanian. Itulah sebabnya tetap kita bergumul ya untuk mendoakan supaya adanya suatu pertumbuhan kerohanian.
Jadi bertambah kebijaksanaan, selalu dipimpin oleh Roh. Jadi dulu pertobatan adalah hasil pimpinan daripada Roh. Tetapi kadang-kadang dalam kehidupan kerohanian kita, kadang-kadang kita perlu kembali untuk diingatkan. Kadang-kadang kita bisa jatuh. Sorry. Ingat bagaimana pengalaman dengan jemaat Korintus, ya. Mereka sudah menerima kebenaran disebut orang-orang kudus, tetapi masih mempunyai tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Ya, jadi itulah merupakan satu pergumulan, ya, daripada ini ada masalah persatuan misalnya. Ya, jadi itulah sebabnya Paulus bergumul dalam doa supaya mereka bersatu. Jangan lupa bahwa Yesuslah yang harus jadi kepala. Ya, jadi bukan ya masing-masing kepribadian. Jadi ingatlah supaya jangan berpikir bahwa keselamatan itu adalah usaha pribadi. Makanya kepada Efesus dikatakan bahwa dan kasih karunia kamu diselamatkan bukan oleh sebab ya perbuatan, ya, supaya jangan orang memegahkan diri. Rupanya sesudah menerima kebenaran ada juga orang yang suka memegahkan diri dan sebagainya, sehingga diingatkan tentang itu. Jadi yang Paulus rindukan adalah adanya suatu pertumbuhan kerohanian daripada umat Tuhan di Efesus. Baik, terima kasih. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Del Kandowangko. Selamat sahabat. 1 Korintus 15 ayat 20. Yesus sebagai yang sulung dibangkitkan dari antara orang mati. Bukankah seharusnya Musa yang sulung yang lebih dahulu dibangkitkan dan hidup selama-lamanya? Ya. Pertanyaan yang sangat bagus dan Saudara Dale, kalau kita lihat kepada Alkitab, ya, maka kita tidak ada satu kata yang mengatakan bahwa Musa itu dibangkitkan. Ya. Tetapi kita tahu bahwa kuburannya tidak ada. Ya. Kemudian kita tahu di dalam buku Judas, dalam buku Judas disebutkan ya bagaimana Mikael dengan setan itu bertengkar mengenai masalah tubuh Musa. Jadi dari tersebut kita menyimpulkan secara implikasi ya, dan roh nubuat ya jelas mengatakan bahwa dia dibangkitkan ya. Dan kenapa dibangkitkan? Itu adalah merupakan suatu simbol daripada orang yang sudah mati kemudian dibangkitkan ya waktu Yesus datang ya. Jadi pengalaman Musa dan Elia itu merupakan suatu lambang. Elia menggambarkan orang yang tidak pernah mati diubahkan naik ke surga. Musa adalah lambang daripada seorang yang mati dibangkitkan. Jadi itulah poinnya ya, yang kita pelajari daripada kebangkitan Musa. Tetapi dari poin yang sangat penting ya, dari yang menyebabkan kebangkitan Musa itu apa? Oleh sebab memandang kepada iman kepada Yesus Kristus ya. Oleh sebab Yesus yang sudah mati dan dibangkitkan. Jadi Musa sekalipun ya yang oleh sebab iman kepada Tuhan yang menjadi sumber kebangkitan yang menyebabkan dia dibangkitkan. Jadi dengan dasar itu dan sesuai dengan yang dituliskan oleh Paulus ini, maka disebutkan dia sebagai yang sulung yang dibangkitkan. Dan poinnya yang sangat penting adalah kebangkitan daripada Yesus yang menyebabkan orang bisa bangkit dari segi rohani, ya, mengalahkan dosa, kemudian bangkit secara jasmani, di mana kita akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi yang dibuat Yesus itu jauh lebih utama, ya kita sebutkan dibandingkan dengan Musa. Iya, semoga menjawab ya. Dan selanjutnya, oke, ini pertanyaan dari
Robi Misman, pertanyaannya, bagaimana dengan doa yang menumpangkan tangan? Apakah ini khusus buat pendeta dan anggota? Nggak bisa gitu. Tidak ada yang ditulis Alkitab bahwa harus pendeta, iya, saja yang bisa menumpangkan tangan, iya. Tetapi dikatakan demikian oleh sebab kita ingat pada saat para imam, ya, para imam itu mendoakan, ya, sering gunakan tentang penumpangan tangan. Kemudian kita lihat juga untuk mendoakan orang sakit, memegang kepada orang yang sakit tersebut, ya. Jadi kalau seandainya Anda diminta untuk berdoa, ya, kemudian orang itu dalam keadaan sakit, ya, tidak menjadi masalah bagi kalau misalnya Anda bisa gunakan tangan Anda juga untuk ditumpangkan atau menjamah orang yang sakit tersebut, ya. Nah, ini yang sangat penting bukan masalah gesture, tetapi masalah kesungguhan hati Anda dalam berdoa. Baik, Pak Marbun sedang raise hand ya, Pak Marbun. Silakan Pak Marbun. Silakan, ini Pak Marbun, murid saya. Oke. Happy Sabat Ibu Peggy dan Pak Kuntaraf. Happy Sabat, Selamat Pak. bersahabat. Semuanya juga. Dalam perjalanan saya menjadi anggota Masih Advent hari ke-7, karena saya masuk sudah cukup mengerti. Dalam perjalanan saya, dua bapak kami di gereja Protestan itu selalu menjadi doa terakhir, ya, setelah para pendeta itu dengan doa syafaat. Pengalaman saya melihat di gereja Advent, ya, tentu gereja kita, doa bapak kami ini agak kurang. Ada beberapa gereja, ada yang tidak menjalankan doa bapak kami. Komentarnya, Pak Pastor, apakah ini wajib masih kita ulang-ulang atau sudahlah? Bagaimana itu, Pak, doa bapak kami itu? Saya rasa bagus kalau kita berdoa doa Bapa kami, ya, dan banyak gereja juga mempunyai doa Bapa kami, ya, sesudah selesai suatu doa syafaat, oke. Tetapi kalau tidak juga yang penting adalah mengerti akan prinsip daripada doa Bapa kami, ya. Jadi doa Bapa kami itu yang terdiri atas, ya, pengakuan akan Allah sebagai yang bertahta, Allah Bapa kami di dalam surga, dipermuliakan, artinya memuliakan akan Tuhan, memuji akan nama Tuhan. Jadi walaupun tidak persis seperti doa Bapa kami, itu tidak permasalahan, tetapi kita harus bersyukur dan memuji Tuhan, ya. Kemudian sesudah itu, ya, kemudian berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, itu berbicara mengajukan suatu permohonan, ya. Jadi mengajukan permohonan, ya, sesuai dengan kebutuhan kita secara fisik, mental, rohani, sosial, dan sebagainya. Kemudian ditutup lagi dengan dengan memuliakan akan nama Tuhan atau memuji Tuhan atau bersyukur. Makanya sekarang banyak berdoa kita sebut X prayer, ya, X ACTS, ya, yang terdiri yang merupakan adoration, pujian akan Tuhan, ya, ya. Kemudian confession, pengakuan, kemudian thanksgiving, kemudian supplication, ya, yaitu permohonan. Jadi itu adalah prinsipnya adalah prinsip daripada doa Bapa kami, ya. Jadi tidak selamanya harus persis, kalau mau persis silahkan, ya. Tetapi kalau terlalu
selalu hanya diulang-ulangi bisa akhirnya menjadi ritual, ya. Hmm. Jadi kalau misalnya ritual, ya kadang-kadang tidak masuk lagi di hati, ya. Tetapi kalau misalnya berdoa itu dengan penuh penyerahan, penuh komitmen dan memuliakan Tuhan, ya, dan mempunyai pujian kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, walaupun kalimatnya berbeda, tetapi prinsipnya dari Bapa kami itu ada di situ. Boleh begitu, Pak Marbun? Gimana, Boleh, Pak? boleh. Terima kasih. Setuju ya? Terima kasih, Peggy. Thank you. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Foxy Gerengan. Selamat sahabat pendeta, dalam hal berdoa kesannya kalau doa bertelut lebih punya khasiat dibandingkan dengan berdiri, sehingga setiap doa syafaat kebanyakan diminta bertelut. Ini gimana, pendeta? Ya, itu sesuai dengan berbagai macam praktek-praktek yang telah terjadi, ya, dengan menggunakan semua prinsip-prinsip berdoa, ya, maka akhirnya kita dapatkan adanya doa berlutut, ya, ada juga doa berdiri. Oke, sebab berdiri juga Alkitabiah, berlutut juga Alkitabiah, ya. Makanya ya dalam doa syafaat artinya biasanya sebelum khotbah itu ya, artinya ada sesudah nyanyian pembukaan, ya, kemudian berlutut, ya. Ya, memang Alkitabiah bersyukur, tersyukur dan berdoa seperti yang Yesus katakan, atau yang Daud juga sebutkan bagaimana dia tersyukur dan berdoa. Oke, tetapi oleh sebab Yesus juga berkata pada saat kamu masuk, artinya ada orang Farisi yang masuk kemudian berdiri dan berdoa, ya. Jadi kita dapatkan juga bagaimana doa-doa Yesus yang berdiri pada saat dia mengucapkan syukur untuk makanan yang diberikan, yaitu 5 ketul roti dengan 2 ekor ikan. Yesus tidak berlutut, tetapi dia berdiri dan menadahkan tangan ke atas, ya. Jadi berdiri ataupun berlutut ada contoh dalam Alkitab, maka dalam kebaktian kita selalu kita ada gabungan antara berlutut dan berdoa, ya. Bukan berarti itu dapat lebih berkuasa, tetapi saya percaya bahwa berlutut itu menunjukkan kerendahan hati, pengakuan akan Tuhan, dan Mrs. White banyak menuliskan anjuran-anjuran untuk berlutut dan berdoa. Tetapi Ellen G. White juga, ya, waktu dia menuliskan tentang banyak perlunya berlutut dan berdoa, ya, kemudian dalam berbagai contoh ia juga menyanyikan nyanyian penutup dan dia berdoa berdiri. Oke, jadi itu telah menjadi sesuatu tradisi dalam gereja kita, adanya berlutut dan juga berdiri. Baik, terima kasih, Oke. pendeta. Ya, ada satu pasal khusus tentang ini di dalam buku Roh Nubuat, kalau tidak salah di Selected Messages, ya, tentang masalah berlutut Pendeta, dan berdiri. kalau orang berdoa kan walaupun dia dalam keadaan berdiri, tapi dia sebutnya, Tuhan kami tersungkur sujud di hadapan-Mu. Gimana kalau kalimat itu? Padahal sebetulnya dia berdiri nggak sedang tersungkur. Mungkin terlalu biasa untuk berkata demikian sehingga tidak lagi mengandung suatu makna yang sebenarnya. Jadi harus dikasih tahu kepadanya, tadi itu tidak tersungkur tapi berdiri. Oke. Baik. Oke, jadi enggak ya. Soalnya orang kan kadang-kadang nyontohin orang lain ya. Apalagi kalau tua-tua jemaat yang berdoa. Bapak Vini Langitan, dia bertanya, idealnya berapa lama kalau doa syafaat dalam acara khotbah? Idealnya adalah singkat. Kita Walaupun tidak doa mau syafaat berikan, singkat ya, pendeta ya. ya, ada tulisan
roh nubuat ya yang mengatakan jangan terlalu lama dalam doa umum ya dalam berdoa ya. Singkat ya 3 menit 4 menit sudah cukup ya. Oke. Banyak orang yang berdoa panjang sekali. Jadi akhirnya orang sudah berlutut sudah kesakitan ya. Akhirnya bukan ya. Akhirnya bukan jadi berkat ya, tetapi jadi pengeluhan. Oke. Iya. Kalau Anda berdoa sendiri, pribadi, masuk dalam kamar dan berdoa, Anda bisa berdoa 1 jam, 2 jam, ya. Atau seperti Martin Luther bisa 4 jam berdoa, oke. Itu oke, bergumul dalam doa kita, ya, secara pribadi, ya. Itu menunjukkan hubungan pribadi dengan Tuhan, ya. Tetapi kalau dalam doa umum, hindarkan doa yang panjang. Panjang ya, apalagi kalau bertelut, banyak lutut udah sakit ya. Iya. Baik, Pak Harjono Hadisaputro, raise hand. Ini yang terakhir ya, bertanya. Ya, Silakan. bagaimana Mas Harjono, kawan lama ini? Silakan Pak Harjono. Masih belum buka, dia sebentar. punya ini. Masih Ya. harus di unmute. Ya, sudah? Belum. Ya, Oke, terima sudah. kasih. Terima kasih Bu Peggy. Ya. Ya, baik-baik Pak Pendeta. Saya mendengar kali-kali umat Katolik kalau berdoa Bapa Kami, dan kebetulan di dekat rumah kami ada sekolah Katolik. Doa Bapa Kami itu di-cut. Jadi hanya sampai ke janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang di-cut, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, itu tidak ada. Bagaimana menurut pendeta ini? Apa kira-kira ada sesuatu yang penting gitu ya bagi mereka? Saya tidak tahu kenapa mereka cut, tetapi mungkin mereka anggap bahwa yang penting memuliakan Tuhan, dan itu sudah dikatakan di bagian awal, ya. Dipermuliakanlah namamu, ya. Jadilah kerajaanmu surga seperti di bumi. Jadi saya tidak tahu kenapa mereka itu hanya sebagian saja, tetapi kembali kepada prinsip kepada doa adalah memuliakan Tuhan, memujiakan Tuhan, mengajukan permohonan, ya, kemudian ya bersyukur kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau faktor-faktor atau unsur-unsur itu ada di dalamnya, itu tidak menjadi masalah. Ya, karena saya berpikir karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, saya pikir mereka tidak mengakui yang punya kerajaan dan kuasa itu, melainkan mereka yang punya. Gitu. Kalau pikiran saya salah. Ya, saya tidak tahu, tetapi kita masing-masing mengetahui bahwa kemuliaan itu adalah milik Tuhan, kerajaan adalah kerajaan rahmat, dan mereka mengakui juga bahwa kita dalam kerajaan rahmat, ya. Dan Yesus sebagai raja. Kebetulan saya setiap bulan ada kumpulan doa, belajar Alkitab dengan kelompok yang terdiri atas Katolik, Protestan, Baptis, dan kami dari Advent, ya. Dan saya juga sering memberikan pelajaran, bahkan akhir bulan ini saya juga yang kasih pelajaran kepada mereka. Jadi dan kadang-kadang pastor Katolik yang berikan pelajaran. Jadi sering mereka sebutkan mereka percaya kepada kerajaan Allah sebagai kerajaan rahmat. Oke. Ya, Terima kasih. Pak Harjono terpaku, terpesona, sudah terjawab. Oke, terjawab karena pikiran saya seperti tadi itu.
Saya pikir mereka tidak mengakui yang punya kerajaan itu adalah Allah, tapi yang punya kerajaan mereka gitu. Orang Katolik, paus lah begitu. Tuduhan saya itu. Iya. Makanya saya mau Bisa saja ada kelompok-kelompok pribadi yang boleh merasakan demikian. Ya. Ada seorang tokoh Katolik yang terkenal adalah Agustin pada tahun 400 sebelum 400 sesudah Masehi, Augustine of Hippo, dan dia menulis buku namanya The Kingdom of God, ya. Dan The Kingdom of God itu menyebutkan tentang kerajaan Tuhan, tetapi juga pengakuan akan kerajaan di dunia ini, ya. Oleh sebab pada waktu itu lebih bebas dalam beragama, ya, kemudian gereja Katolik menguasai akan dunia, jadi kerajaan Tuhan itu sudah turun ke bumi ini pada saat pemerintahan di kuasa Romawi. Ya. Itu salah satu, apakah itu penyebabnya, saya tidak tahu. Ya. Tetapi mereka mengakui tentang The Kingdom of God, sebab itulah bukunya The Kingdom of God dari Augustine of Hippo. Ya. Oke. Ya, terima kasih, Pendeta. Terima kasih. Ya. Pendeta, waktunya sudah habis lewat 4 menit. Kita akan tutup Ya, sudah pertemuan lewat, ya. ini. Tutup dengan doa. Dan ya, saya ingin mengundang Dr. Vivi. Tadi mana Dr. Vivi? Dr. Vivi sedang meninggalkan ininya ya, kosong ya. Oke. Kalau ya, enggak ada. Dr. Vivi. Dr. Vivi boleh tutup dalam doa pertemuan kita malam ini? Ya. Sudah bisa? Ya. Ya, Dr. Vivi. Satu dalam doa. Ya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan pada malam ini untuk mempelajari firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus dari surga melimpah dalam hati dan pikiran kami, berikan hikmat, akal budi, kepintaran, pengertian, sehingga firman yang sudah dibahas oleh Pendeta Kuntaraf begitu indah, dan segala pertanyaan yang sudah dijawab, itu menjadi suatu pengertian di dalam kehidupan kerohanian kami, mengenai doa di dalam kehidupan kerohanian kami ya Bapa. Dan berkati kami masing-masing yang sudah hadir pada malam ini. Dan bila mana kami berpisah, biarlah Tuhan selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan, terutama bila mana kami beristirahat malam ini dan bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat dan kami dapat berbakti dengan penuh sukacita. Dan inilah seru doa kami ya Bapa. Kami mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami yang begitu banyak yang seringkali kami perbuat baik sengaja maupun tidak. Dalam nama anak-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Vivi, terima kasih Pendeta Kuntaraf, dan terima kasih untuk Pak Daniel dan Ibu Melin yang sudah menolong kita. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Kita ketemu lagi pada Jumat mendatang, sahabat depannya, dengan Zoom ID yang sama, passcode yang sama, dan jam yang sama. Boleh di-unmute semuanya untuk saling mengucapkan selamat sahabat. Selamat hari Sabat. Terima kasih Ibu Tuhan Yesus Peggy, terima kasih Pak Pendeta Sahabat Kuntaraf. semuanya. Selamat sahabat Semua semua. diundang.